فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في سورة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat dan nikmat kepada kita semua. Yang nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk kita menghitung begitu banyak karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita meningkatkan syukur kita adalah dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, setiap kita pasti ingin mendapatkan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu berasal dari kata-kata Rahman, yang asal katanya adalah rahim. Yang rahim itu adalah yang ada di dalam perut perempuan, wanita. Bagaimana seorang ibu ketika mengandung anaknya, dia akan senantiasa berhati-hati membawa bayi yang ada di dalam kandungannya. Begitulah perhatian seorang ibu yang menyayangi anak yang ada di dalam kandungannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa memohon, meminta kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ada kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidup ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa hajatihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang yang berusaha dengan cara yang baik, membelanjakan secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 3 cara
orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta. Yang pertama kata Nabi, rahimallahu ra'an iktasaba thayyiban. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya. Yang pertama adalah iktasaba thayyiban, adalah orang yang mencari harta dengan cara yang baik. Ini yang pertama, orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya orang yang mendapatkan hartanya, rezekinya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya rezeki semua makhluk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Tinggal kita bagaimana menjemput rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atasnya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana harta yang kita dapatkan ini adalah harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting dari harta tersebut adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam harta tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah membawa urusan harta tersebut kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dan dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara 'abdahu ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ta'iban, yang lelah fi talabil halal, dalam mencari harta yang halal. Jadi di antara kelelahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba itu mencari harta, menafkahi untuk keluarganya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa anfaqa qasdan, orang yang membelanjakan hartanya secara sederhana dan tidak menggunakannya secara boros. Karena kita tahu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang mubazir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros kanu ikhwanasy syayatin, adalah saudara-saudara setan. Dan di antara pengertian orang yang memboroskan hartanya itu menurut seorang ulama adalah membelanjakan hartanya untuk perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tazula rajula 'abdi yaumal qiyamah illa yus'alu an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya 4 perkara, dan di antaranya adalah an malihi
aina iktasaba wa aina anfaqa, yaitu bagaimana dia mendapatkan hartanya dan bagaimana dia membelanjakan hartanya tersebut. Ini yang kedua adalah orang yang mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang membelanjakan hartanya dengan baik kepada harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa qaddama fadlan liyaumi faqrihi wa hajatihi. Orang yang menyisihkan kelebihannya untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Idealnya uang yang kita miliki tidak kita habiskan begitu saja. Tidak kita habiskan untuk keperluan kita yang sebenarnya. Maka sebagian harta kita bisa kita tabungkan untuk ketika datangnya masa sulit kita bisa kembali menggunakan uang yang sudah kita tabung tersebut. Itulah tiga orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkaitan hartanya. Yang pertama, orang yang bekerja mendapatkan harta dengan secara yang halal. Yang kedua adalah orang yang membelanjakan hartanya tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana. Dan yang ketiga adalah dia menyisihkan hartanya untuk saat-saat dia memerlukannya. Apalagi di saat sekarang, di kondisi pandemi ini, kita butuh untuk menyisihkan harta kita untuk dalam keadaan yang sulit. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, inni usikum wa iyyakum bi taqwallah la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.